Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya istirahat malam kita boleh membawa kita pada kesegaran tubuh dan juga jasmani pada pagi hari ini, sehingga kita akan siap untuk melewati hari-hari ini tentunya dengan sukacita daripada Tuhan. Pada hari ini Senin 19 Agustus 2024. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan baik. Dan di pagi hari ini Bapa, Engkau juga yang membangunkan kami untuk kami boleh mempersiapkan diri kami dalam menyambut hari ini dengan bersukacita. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, boleh menjadi landasan kami untuk memulai hari ini dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang pertama terambil di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Dan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema pengendalian diri membawa pada sukacita. Pengendalian diri atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai self-control adalah hal penting yang harus dilakukan oleh setiap orang. Sebab segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa atau dengan emosi seringkali akan menghasilkan kehancuran. Seorang filsuf bernama Plato pernah berkata, kemenangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Oleh karena itu, pengendalian diri merupakan suatu kemampuan penting untuk dapat kita pelajari dalam aspek kehidupan ini. Karena dengan mengembangkan kemampuan ini, setiap kita dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta dapat membangun suatu hubungan yang sehat dengan sesama yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengendalian diri merupakan hal yang seharusnya tidak lepas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengendalian diri atau penguasaan diri juga merupakan salah satu dari buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Selanjutnya, sebagai orang percaya, kita juga diajak untuk menghasilkan dan melakukan buah-buah roh tersebut di dalam kehidupan kita. Hal ini juga ditegaskan dalam bacaan kita saat ini di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa janganlah emosi atau kemarahan yang mengendalikan diri kita atau kehidupan kita. Melainkan usahakanlah diri kita dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga yang kita hasilkan di dalam kehidupan ini bukanlah kejahatan, melainkan kebaikan. Sejalan dengan hal ini, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-15 mengatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Hal ini tentu tidak mudah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak mudah untuk dilakukan dan membutuhkan pengendalian diri yang ekstra atau yang sungguh-sungguh, serta memberi ruang kepada Roh Kudus untuk membimbing dan juga menyertai kita.
Karena di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia tentu ada rasa untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus, kiranya kejahatan tersebut bisa kita balas dengan kebaikan. Sehingga rantai kebencian, rantai permusuhan akan diubahkan menjadi sukacita yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sukacita sejati adalah tujuan setiap orang percaya. Sukacita itu didapatkan melalui kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang intim dengan Tuhan kita terima saat kita mampu menanggalkan segala keinginan daging, mengendalikan diri dan emosi kita, sehingga kita mampu untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan pengendalian diri, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan dapat mewujudkan relasi yang baik dengan sesama kita. Tidak ada permusuhan, tidak ada rasa iri maupun benci, sebab kita mendasari relasi kita dengan takut akan Tuhan. Sehingga di dalam kita melakukan keseharian kita, terkhususnya di hari ini, kita juga boleh mengingat bahwa kita harus mengendalikan diri kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kita mengendalikan diri kita, dengan kita berhenti marah-marah, menanggalkan kepanasan hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang dapat membawa berkat bagi sesama kita. Sebab Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita, dan dari penyertaan Tuhan itu juga kita dapat dimampukan menyertai dan juga memberi berkat bagi sesama kita. Selamat mengendalikan diri, khususnya dalam aktivitas sepanjang hari ini. Jangan sampai amarah kita membuat sukacita kita menjadi berkurang. Jangan sampai rasa iri hati kita membuat damai dari Tuhan menjadi hilang. Tetapi kiranya kita boleh mengendalikan diri, sebab kita tidak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati dan juga melindungi kita sekalian, serta memampukan kita di dalam proses pengendalian diri sepanjang hari ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh mengendalikan diri kami, agar kami dapat menerima sukacita daripada Tuhan, agar kami juga boleh memiliki relasi yang baik dengan sesama yang ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau selalu mengingatkan kami dan menegur kami ketika kami ada di dalam kesalahan-kesalahan. Dan kiranya Bapa, kami tidak mengulangi kembali setiap kesalahan-kesalahan tersebut, tapi kami boleh belajar menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan dan mau dengar-dengaran akan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini ya Bapa, kami berdoa bagi setiap kehidupan kami yang akan bekerja, kami yang akan bersekolah. Engkau memberkati kami dengan luar biasa, agar kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan melalui tindakan kami, agar kami boleh menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami melalui pengendalian diri yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, terkhususnya di hari ini ya Bapa. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi setiap warga senior, baik di Galangning yang Abian Base maupun dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka ya Bapa dalam kehidupan mereka. Di tengah kelemahan tubuh yang mereka sedang rasakan, Tuhan tuntun, Tuhan topang mereka, sehingga mereka boleh senantiasa semangat di dalam mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Juga ya Bapak, bagi jemaat-jemaat kami dalam kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan ikut ambil bagian dalam menyembuhkan mereka, melalui dokter, melalui pengobatan, melalui kehadiran orang-orang di sekitar. Tuhan senantiasa menolong mereka. Kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaat-jemaat Tuhan, terkhususnya di Galangning yang Abian Base ini. Tuhan berkati kami dengan luar biasa. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan,
pakai mereka ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap pergumulan kami baik di gereja maupun di jemaat-jemaat maupun di rumah tangga kami ya Tuhan, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak pada pagi hari ini bagi jemaat-jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, bimbing dan peliharalah kehidupan mereka. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami terima di hari ini, di pagi ini ya Bapak. Dan sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai kami. Ampuni segala salah dan dosa yang kami lakukan, dan kiranya kasih karunia daripada Allah Tritunggal boleh senantiasa menjaga, memberkati dan melindungi kehidupan kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat melakukan setiap aktivitas kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.